Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Senin 4 Juli 2022. Karena Kristus, 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sepasang suami istri muda datang ke gereja dan berkonsultasi kepada pendetanya. Keduanya mengutarakan pergumulan mereka. Kandungan sang istri bermasalah dan tidak mungkin memiliki anak. Pendeta itu menguatkan dan mendoakan mereka. Beberapa minggu kemudian keduanya datang kembali menemui pendeta. Ada janin dalam rahim sang istri. Mereka berkata, ini berkat doanya Pak Pendeta. Pendeta itu menjawab, sama sekali tidak, ini karena Kristus. Hana adalah wanita yang hatinya disakiti oleh madunya bernama Penina. Hana tidak memiliki anak dari Elkana. Sekalipun suaminya telah menguatkan Hana, tetapi hatinya tetap sedih. Setiap kali ke Silo, Hana berdoa kepada Allah dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Imam Eli berkata kepadanya, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-17. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan anak bernama Samuel. Hana bersukacita dan memuji Allah. Ia tahu bahwa anak yang diperolehnya bukan karena perkataan Eli, bukan juga karena doanya yang hebat, tetapi semua karena Allah. Hana bernyanyi, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Ia berkuasa menghancurkan musuh. Ia mematikan dan menghidupkan. Ia melindungi orang yang dikasihinya. Akan selalu ada pengalaman indah yang kita alami ketika menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup. Mungkin kita pernah merasakan di mana pintu-pintu seakan-akan terkunci, seakan-akan kita membentur tembok, serta berada di tempat yang paling gelap dan suram. Kita merasa ditinggalkan sendirian, tetapi kemudian kita menemukan jalan keluar. Apakah itu sebuah kebetulan? Apakah karena kekuatan dan kehebatan kita? Apakah ada seseorang yang kita banggakan? Tidak. Semua itu karena Kristus. Ia yang selalu hadir dalam segala situasi kehidupan ini. Ia yang memegang kendali, Ia yang membukakan pintu persoalan kita, Ia yang menuntun kita melewati badai kehidupan. Mari kita memuji dan membesarkan namanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.